A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab Taqribul Maqsad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain amin aidarud dunya wal akhirah. Faslun utawi ikilah iki pasal sawiji. Wal matruku lan utawi kang den tinggal minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a teluk pirang-pirang perkara. Fardun sawiji fardu wa sunatun lan sunat wa hayatun lan sunat hayat. Pal fardu mangka utawi fardu ikulah nudu ora den ganti anu saking fardu ikulah sujudas sahwi ing sujud sahwi. Bal in dakarohu maka lamun eling ya si wong ing fardu wa zamanulat hale utawi zamane iku qaribun parek atak maka nekane ya si wong bihi kalawan fardu wa bana lan ngadegaken ya si wong alaihi ing atase fardu wa sajada lan sujud ya si wong li sahwi karena arah-arah lali. Wa sunatulan utawi sunat iku laya udu aja balik maning ya si wong ilaiha maring sunat bada talabusi saise tumandang bil fardi kalawan fardu. Lakinahu tatapine utawi si wong iku yasjudu sujud baya si wong li sahwi karena arah-arah lali anha saking sunat. Wal hayatulan utawi hayat iku laya udu aja balik maning ya si wong ilaiha maring sunat hayat ba'da tarkiha sawise ninggalaken sunat hayat. Walayas juda lan yen lan aja sujud ya si wong li sahwi karena arah-arah lali anha saking sunat hayat. Wa idza sakalan tatkala mang ya si wong pi ada di ma ing dalam bing bilangane barang atak kana kanan ya si wong bi kalawan emak minar rakaati saking pirang-pirang rakaat bana maka ngadegaken ya si wong ala yakini ing atase kang leuwih yakin. Wa huwa lan utawi yakin teh iku al aqalu kang leuwih kidik. Wa sajada lan sujud ya si wong li sahwi karena arah-arah lali. Wa yasjudu lan wa sujudu sahwi lan utawi sujud sahwi iku sunnatun sunat wa malulan utawi wa mahaluhu lan utawi panggonane ya sujud sahwi iku qabla salami sadurunge salam. Alhamdulillah Pak Ustadz malam ini akan menerangkan tentang tata salat, di mana salat yang biasa kita suka atau ada yang tertinggal, yaitu 3 perkara. Ini penjelasan kitab takrib yang diambil dari kitab takrib halaman 16. Wal matruku, andai kata kita ketika sholat ada yang tertinggal, biasanya tidak disengaja ya. Minas sholati saking sholat salah satu asya'a, biasanya ketika kita melaksanakan sholat yang tertinggal itu terdiri dari 3 perkara. Ketika kita sholat terkadang ada yang lupa, kita tidak mengerjakan. Nah itu tidak terlepas dari 3 perkara. Singkat, di mana yang pertama fardun, hukumnya yang fardu. Wa sunatun, dan yang kedua hukumnya sunnah. Maksudnya di sini sunnah muakkad ya. Dan yang ketiga hayatun, sunnah hayat. Mana contohnya fardu? Baca Al-Fatihah. Mana contohnya sunat muakkad? Qunut, sujud tahiyat awal. Mana contohnya sunat hayat? Baca surah ya. Setiap rakaat atau rakaat ke-1 dan ke-2 ya, kalau memang itu salat kita 4 rakaat ya.
Pal pardu maka utawi pardu iku layanubu anhu, kandai kata ketika kita sholat yang tertinggal itu pardu, misalkan kita lupa nggak baca surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah itu harus dibaca, tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Caranya bagaimana? Dikembalikan lagi kepada rokaatnya. Artinya ketika kita sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, salah satu contoh fardu, maka kita rokaat yang kedua baca surat Al-Fatihah, karena rokaat pertama tidak baca Al-Fatihah, dan rokaat yang pertama kita tidak hitung, karena tidak sah itu sholat ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, itu keterangannya. Sekali lagi, ketika kita sholat yang tertinggal oleh kita adalah hukum fardu, contohnya baca surat Al-Fatihah, maka tidak boleh diganti atau tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi, harus diulangi kembali. Contohnya ketika kita sholat rokaat awal itu tidak membaca Al-Fatihah, maka rokaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah, dan rokaat yang pertama kita tidak hitung, jangan hitung. Artinya rokaat yang kedua seakan-akan kita mulai lagi daripada rokaat yang pertama. Itu ya, itu salah satu contoh fardu yang kita tinggal ketika kita sholat. Ada yang lain lagi yang fardu ya, itu. Kemudian wasunatun, dan sunat muakkad. Pal fardu layanubu anhu sujud sahwi. Kalau fardu yang ditinggal maka tidak boleh ditambal oleh sujud sahwi, harus dilaksanakan kembali. Itu contohnya tadi. Bal indakarohu wa zamanu qaribun, andai kata kita lupanya tuh ternyata kita ingat zamannya masih dekat. Nah itu ya. Ini contohnya mungkin bukan makmum ya. Kalau makmum kan apalagi masbuk itu sudah ada yang menanggung ya, imam ya. Apalagi imamnya imam ahli biasa ngimaman, itu tidak apa-apa. Ini contohnya mungkin kita sholat sendiri atau mungkin kita jadi imam ya. Ya maka dari itu, andai kata ketika kita sholat ada hal yang hukumnya fardu yang kita tinggalkan, bal indakaru wa zamanun qaribun, kemudian kita ingat bahwa kita tidak melaksanakan fardu tadi sementara zamannya masih dekat, maka kita kembali lagi kepada hal yang fardu tadi, yaitu. Nah, salah satu contoh lagi, kita misalkan ini lagi sholat, kita lupa 2 rakaat apa 3 rakaat, kita sudah selesai salam. Nah karena wa zamanu qaribun, masih dekat zamannya dan belum kita ngomong apa-apa, maka kita laksanakan rakaat untuk menyempurnakan hitungan rakaat sholat yang tadi kita laksanakan atau yang lagi dilaksanakan. Contohnya kita sholat maghrib pas 2, begitu salam lupa, yakin sholat maghrib itu yang kita laksanakan baru 2, zamannya masih dekat, belum kita ngomong, sudah assalamualaikum, maka kita berdiri lagi tanpa harus membaca niat lagi, selesaikan dengan rakaat yang ketiga. Itu salah satu contoh dan contoh yang lainnya. Kemudian wasunatu, yang kedua yang kita biasa tinggal itu dalam melaksanakan sholat sunat. Di sini maksudnya sunat muakkad. La yaudu ilaiha, kalau kita meninggalkan sholat di dalam sholat kita meninggalkan sunat, maksudnya sunat muakkad, itu mah jangan kembali lagi ya. Awas, jangan kembali lagi. Beda dengan fardu. Kalau fardu mah kita kembali lagi. Wa zamanun qaribun, kita ketika zamannya masih dekat. Salah satu contoh tadi yang dijelaskan. Kalau sunat muakkad mah ketika kita tinggal sunat muakkad dalam melaksanakan sholat, itu jangan dikembalikan lagi atau jangan diulang lagi untuk melaksanakan sholat sunat muakkad tadi. Maka sunat muakkad ketika kita tinggal lagi kita melaksanakan sholat, la yaudu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Contoh nih, kita
dalam sholat tidak melaksanakan tahiyat awal, sementara kita sudah berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang ketiga misalkan. Nah itu kita jangan sujud lagi untuk melaksanakan tahiyat awal, karena tahiyat awal ini salah satu dalam sholat sunnah muakkad ya. Maka tidak boleh kita kembali lagi. Andai kata kita kembali lagi untuk membaca tahiyat awal, batal sholat kita. Gimana caranya? Lakinahu yasjudu sahwi. Ya lakinahu yasjudu li sahwi anha. Caranya kalau sunat muakkad, contoh tahiyat awal tadi, atau contoh kita tidak membaca kunut, karena kunut dalam hal ini adalah sunnah muakkad, maka lakinahu yasjudu li sahwi anha, nanti kita tanbal dengan sujud sahwi. Di mana tempat sujud sahwi melaksanakannya? Qabla salam, sebelum kita melaksanakan salam selesai sholat, atau salam yang terakhir dalam hal pelaksanaan praktek sholat itu ya. Wal hayatu la yaqudu ilaiha, andai kata kita meninggalkan sunat hayat, contohnya kita dalam sholat tidak membaca surah ya, surah-surah dalam Al-Quran, la yaqudu ilaiha, itu mah jangan balik lagi. Ba'da tarkiha wala yasjuda li sahwi anha, tidak boleh lagi melaksanakan sujud sahwi ya, karena itu sunat hayat. Kemudian faida saka fi ada di ma'ata pada rokaatin bana alal yakin. Gimana kalau kita lagi sholat kita teh lupa? Nih contoh kita teh sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Kita lupa, kita ragu. Sholat maghrib yang kita lagi laksanakan itu udah 2 rakaat atau udah 1 rakaat, atau mungkin ragunya 3 rakaat apa 2 rakaat. Nah kalau begitu, kalau hal itu terjadi ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat maghrib, subuh, isya dan seterusnya, maka waida sakapi ada dima atak bihi minar rokati bana ala yakin, maka ambil saja rokaat yang kita yakin, dan yang yakin itu wahwa al aqol, yang yakin itu adalah rokaat yang paling sedikit. Contoh kita lagi melaksanakan sholat maghrib, kita ragu, kita teh apa sudah 3 rakaat apa belum, apa sudah 3 rakaat apa 2 rakaat, maka kita ambil yang yakin, dan yang yakin itu adalah 2 rakaat. Kenapa alasannya kok yakin 2 rakaat? Sebelum 3 pasti 2 dulu. Al aslu qawiyun, ari asal mah leuwih kuat, maka kita ambil yang sedikit saja. Ragu di dalam rakaat ketiga, kita ambil rakaat kedua. Ragu di rakaat yang kedua, kita ambil rakaat ke-1. Ragu di rakaat yang keempat, contoh salat asar dan yang lainnya, maka kita ambil rakaat yang ketiga. Itu ya. Wa sujudu sahwi wa sajada li sahwin. Nah, ketika kita ragu dengan rakaat, walaupun memang sudah kita ambil yang lebih yakin yaitu 3, diantaranya 2 kita ambil 2, tapi tetap wa sajada li sahwi, kita sujud nantinya sebelum salam, sujud sahwi untuk menambal lupa kita tadi, bahwa kita merasa kita itu lupa dalam melaksanakan sholat tersebut. Wa sujudu sahwi sunatun, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Andai kata kita teh lagi sholat sunnah muakkad tertinggal, niatnya mau sujud sahwi, begitu salam lupa, ingat aku teh tidak sujud sahwi, tadi ada yang tertinggal sunat muakkad dalam sholatnya, maka itu tidak boleh dikembalikan atau dilaksanakan atau diulangi untuk melaksanakan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya. Itu wa mahalu qabla salam, tempat sujud sahwi itu qabla salami, sebelum melaksanakan salam yang pertama di dalam sholat. Jadi sekali lagi, biasa ketika kita melaksanakan sholat yang tertinggal itu
biasanya tidak disengaja. Walaupun disengaja sama ya, tapi kalau disengaja jarang ya, jarang terjadi. Rata-rata umumnya tidak disengaja, lupalah apa dan seterusnya. Maka itu terdiri dari 3 perkara. Yang pertama fardu, yang kedua sunat muakkad, yang ketiga sunat hayat. Kalau fardu yang tertinggal, maka kita kembali lagi kepada fardu. Contohlah kita ketika rakaat pertama tidak baca surat Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua baca surat Al-Fatihah, dan rakaat yang pertama jangan dihitung, seakan-akan kita mulai lagi sholat dengan rakaat yang pertama. Contoh lagi, ketika kita fardu-fardu yang lainnya ya, itu juga sama. Kemudian kedua sunnah muakkad, mana dalam sholat sunat baca tahiyatul awal itu atau duduk tahiyatul awal itu sunnah muakkad. Ketika kita lupa, itu jangan dibalikan lagi, maka itu mah ditambah dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi tempatnya sebelum kita melaksanakan salam yang pertama, karena salam yang kedua mah itu hukumnya sunnah. Kemudian wahayat, sunat hayat, andai kata kita melaksanakan sholat meninggalkan sunnah hayat, contohnya kita tidak membaca surah di dalam rokaat-rokaatnya, terutama rokaat ke-1 dan kedua, maka itu tidak boleh dibalikan lagi, dan juga tidak harus ditambah dengan sujud sahwi. Nah itu, dan tempatnya sujud sahwi itu adalah pelaksanaannya ketika kita sholat sebelum sholat yang pertama, maka di situ adalah tempatnya sujud sahwi. Andai kata sujud sahwi kita lupa juga tidak melaksanakan, maka jangan diulangi lagi, karena sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah juga. Itu saja barangkali penjelasan dalam hal sholat yang biasa kita tinggal dengan lupanya. Ada 3, mudah-mudahan walaupun hanya segitu bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi umat kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan, yang melihat, yang mungkin bertanya di lain tempat. Mudah-mudahan semuanya dapat menjadi ilmu, kemudian dapat dilaksanakan, dan akhirnya mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi dinas suratul mustaqim lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir